setiap penyakit yang terjadi pada anak-anak tentunya memicu keresahan pada setiap orang tua. Terutama di masa pandemi seperti saat ini, munculnya berbagai jenis penyakit baru tentunya menimbulkan keresahan tersendiri bagi orang tua. Salah satu penyakit yang saat ini sedang mewabah, yakni hepatitis akut pada anak, tentunya membuat setiap orang tua menjadi penasaran dan ingin sekali untuk melindungi anak-anaknya. Oleh sebab itu, mari kita kenali lebih lanjut mengenai hepatitis pada anak bersama Dr. Lalu Irawan Surasmaji, spesialis anak. Halo keluarga sehat, kembali lagi bersama segmen Sekilas Sehat dengan saya host hari ini Dr. Niputu Indradewi Mars, dan saat ini kita akan membahas mengenai isu-isu terkini tentang hepatitis akut pada anak atau hepatitis pada anak, di mana ini setelah pandemi COVID-19 yang sudah menjadi perhatian setiap negara di dunia, saat ini muncul lagi jenis varian baru wabah, bukan baru ya, tapi merupakan jenis varian yang cukup misterius di seluruh dunia, yakni hepatitis akut, dan ini menyerang terutama pada anak. Untuk saat ini kita akan membahas terlebih dahulu dan mengenal lebih lanjut mengenai hepatitis pada anak dengan didampingi oleh Dr. Lalu Irawan Surasmaji, spesialis anak. Selamat datang kembali dokter di Sekilas Sehat. Apa kabar dokter? Sehat? Baik, Alhamdulillah Pak Dokter ya. Ini adalah salah satu fenomena yang menarik ya Pak Dokter ya, setelah adanya pandemi COVID-19 yang cukup menjadi perhatian selama beberapa tahun belakangan ini ya Pak Dokter, dari tahun 2019 hingga saat ini kita masih tetap ya Pak Dokter ya, walaupun sudah mulai bergeser mengarah ke endemi, namun pandemi ini masih tetap terasa dan masih menjadi salah satu yang kita ingat hingga saat ini. Nah, setelah munculnya pandemi COVID-19, tidak lama kemudian muncullah hepatitis akut ya Pak Dokter ya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas terlebih dahulu Pak Dokter mengenai apa sih sebenarnya hepatitis itu dan bagaimana tanda atau gejala yang cukup mengganggu atau bisa ditemukan oleh orang tua pada anak-anak mereka. Seperti itu Pak Dokter. Ya, terima kasih dok. Jadi hepatitis itu merupakan suatu peradangan ya. Baik. Peradangan pada organ hati pada tubuh manusia. Nah, hepatitis akut itu berarti tiba-tiba ya. Iya Jadi, Pak Dokter. Hepatitis akut itu merupakan suatu peradangan dengan penyebab bisa oleh berbagai macam hal ya. Baik. Jadi bisa karena infeksi bisa karena virus, itu yang paling banyak. Yang paling sering ya Pak Dokter ya? Paling sering karena virus, bisa karena bakteri, juga bisa karena infeksi jamur. Ya. Selain itu juga bisa disebabkan oleh penyebab-penyebab lain, bisa karena obat-obatan, bisa karena autoimun, bisa Betul. karena makanan, obat zat-zat kimia ya Pak Dokter ya, terutama yang paling sering. Betul. Seperti itu. Nah, tanda hepatitis terutama yang kita bahas sekarang adalah hepatitis virus ya, karena itu yang paling banyak. Yang paling sering ya Pak Dokter ya? Yang paling sering adalah hepatitis virus. Biasanya ditandai dengan rasa lemah ya. Iya, lemah. Lemah, malaise, atau ya tidak mau makan, mual, muntah, diare, kadang-kadang nyeri otot ya, nyeri sendi juga bisa. Terus demam yang tidak begitu tinggi dan disertai dengan perubahan warna kuning pada mata, itu yang paling pertama kali, mata dan pada kulit, area-area selaput-selaput dan kelenjar yang sering ya Pak Dokter ya. Terus ada juga kita bisa lihat, orang tua bisa melihat warna kencingnya berwarna gelap seperti teh ya Pak Dokter ya, seperti teh, dan juga pada keadaan lanjut warna kotoran atau fesesnya bisa berubah seperti pucat, seperti itu. Pucat ya Pak Dokter ya. Itu adalah gejala umum ya Pak Dokter yang sering kali kita temukan pada anak-anak dengan hepatitis ya, keluarga sehat. Nah, tadi Pak Dokter menarik sekali ini Pak Dokter. Yang Pak Dokter sebutkan itu adalah perubahan warna kulit. Kadang-kadang kan kulitnya menjadi sangat kuning atau kuning yang tidak ketara, tapi tidak seperti warna kulit sehat ya Pak Dokter ya. Apakah hampir semua pasien dengan hepatitis akan ditemukan seperti itu Pak Dokter atau bagaimana? Ya, pada
infeksi hepatitis itu tidak semua ya, tidak Iya. semua penderita akan memperlihatkan warna kuning seperti itu. Warna Jadi kulit. terutama pada infeksi virus, pada anak-anak kecil biasanya tidak ada gejalanya justru. Justru ya. tidak bergejala ya Pak Dokter tidak ya? ada gejalanya. Jadi pada hepatitis pada anak-anak biasanya justru dia tidak ada gejala. Jadi anaknya baik-baik saja, tapi dia bisa terus menularkan kepada orang G. Jadi dia bisa membawa dan menularkan. Pada kondisi lanjut dia sudah akan datang dengan kondisi yang sudah terminal seperti itu ya, seperti pada hepatitis virus hepatitis karena infeksi hepatitis virus B ya. Biasanya hampir 90% pada anak-anak pada bayi itu akan berlanjut menjadi hepatitis kronis dan akan berlanjut menjadi sirosis ya Pak Dokter ya, sirosis hepatis CA hepar. Dan CA hepar ya. Berarti sebenarnya tingkat keganasannya pada anak itu sebenarnya lebih parah karena tidak terlihat gejalanya ya Pak Dokter ya. Hal itu yang memperparah seperti itu. Untuk hepatitis ini sendiri Pak Dokter, tadi kan menarik Pak Dokter sempat membahas mengenai penyebabnya atau yang dapat menimbulkan itu adalah infeksi virus Pak Dokter. Sebenarnya virus yang paling sering menyebabkan hepatitis itu sendiri kan kita kenal virus hepatitis Dok. Nah, virus hepatitis kan ada A, B, C, D, E ya Pak Dokter ya. Setahu saya ada 5 jenis hingga saat ini. Kira-kira yang kerap kali diderita oleh anak-anak itu adalah virus hepatitis mana Pak Dokter yang paling sering? Terutama untuk anak usia sekolah ya mungkin seperti itu. Kalau sebelum diperkenalkan imunisasi masif seperti sekarang itu, zaman dulu itu yang paling sering itu adalah hepatitis B ya. Hepatitis B, baik. Hepatitis B dan itu sering menyebabkan berlanjut menjadi kasus kronis dan CA. Hepatoseluler seperti itu. Tapi karena dengan pemberian imunisasi yang masif seperti saat ini, pada saat masih bayi ya Pak Dokter ya, diberikan vaksin mulai hepatitis. Mulai jarang hepatitis B itu yang sering sekali sekarang, yang lebih sering justru pada anak-anak sekolah itu hepatitis A yang hepatitis sering, A ya Pak Dokter. Hepatitis A. Karena itu juga terkait dengan faktor kebiasaan seperti faktor higiene dan sanitasi dan personal hygiene ya Pak Dokter ya. Personal hygiene dan sanitasi seperti itu. Sehingga itu sering terjadi dan sering menyebabkan outbreak seperti itu ya. Outbreak ya. Wabah seperti itu hepatitis A, terutama pada sekolah, pada lingkungan anak-anak. Anak-anak. Untuk penularannya sendiri Pak Dokter, untuk hepatitis A itu penularannya seperti apa ya Pak Dokter untuk saat ini? Ya, hepatitis A itu biasanya ditularkan terutama melalui jalur fekal oral ya. Jadi dari asalnya ya dari kotoran ya, kotoran nular, mungkin dari tangan, tidak mencuci tangan dengan bersih ya, seperti itu, dari air yang atau makanan mungkin yang tercemar yang tidak dimasak dengan sempurna seperti itu. Jadi penularannya seperti itu dari jalur fekal oral. Mungkin orang yang menyiapkan makanan tidak dia merupakan carrier ya, terinfeksi tapi tidak menunjukkan gejala sehingga dapat menularkan. Jadi penularannya terus terjadi oleh sebab karena higienitas itu tidak terpelihara dengan baik ya Pak Dokter ya. Jadi kalau kita bisa katakan pencegahannya sendiri Pak Dokter, kira-kira untuk hepatitis pada anak pencegahan yang terbaik itu seperti apa Pak Dokter? Ya, pencegahan kalau untuk hepatitis pada anak, pencegahan itu ada pencegahan umum dan pencegahan khusus ya. Baik Pak Dokter. Pencegahan umum itu ya seperti tadi, menjaga kebersihan makanan, kebersihan perorangan ya, mencuci tangan dan baik seperti itu. Dan juga khusus untuk hepatitis yang bisa ditularkan lewat darah atau produk-produk darah, ya tentu harus
dengan melakukan sterilisasi alat seperti itu, dan screening ya, terutama screening untuk donor darah. Dan ada juga pencegahan khusus. Pencegahan khusus itu bisa dengan melakukan imunisasi. Ya, imunisasi terutama hepatitis B, hepatitis A, itu penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Dengan imunisasi ya, itu adalah cara khususnya. Jadi untuk ibu-ibu yang baru melahirkan, jangan lupa untuk mengecek kembali apakah putra-putrinya telah mendapatkan vaksinasi hepatitis atau belum. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang sangat menarik Pak Dokter, yang telah kami kumpulkan dari Keluarga Sehat. Nah, ini adalah pertanyaan dari Bapak A. Apakah vaksinasi hepatitis yang diberikan pada, nah kebetulan nih Pak Dokter, kita lagi membahas mengenai vaksinasi atau imunisasi hepatitis ya Pak Dokter ya. Pertanyaannya adalah, apakah vaksinasi hepatitis yang diberikan pada saat masih bayi cukup untuk melindungi anak saya dari hepatitis? Perlukah diberikan booster dan kapan waktu pemberian boosternya Pak Dokter? Ya, terima kasih. Sebenarnya imunisasi seperti yang saya jelaskan tadi, penyakit yang bisa dicegah dan imunisasi hepatitis yang bisa dicegah dan imunisasi adalah hepatitis B dan hepatitis A. Baik. Untuk hepatitis B pemberiannya pada saat bayi, biasanya pemberiannya pada baru lahir dan pada umur 2, 3, dan 4 bulan. Sebenarnya itu sudah cukup. Sudah cukup. Jadi ya, Pak Dokter, ya? Asal vaksinasinya sudah lengkap ya, saat bayi, pada saat 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan sudah dilaksanakan, sebenarnya sudah cukup, tidak perlu booster lagi. Akan tetapi pada kasus-kasus tertentu ya, pada kasus-kasus tertentu, misalnya pada bayi dengan berat lahir rendah. Nah, pada bayi berat lahir rendah itu biasanya kita tunda pemberian imunisasinya, apalagi bayi dengan ibu dari dengan HBsAg yang positif. HBsAg positif ya, itu biasanya pemberian imunisasinya harus disertai dengan pemberian imunoglobulin. Jadi selain hepatitis B juga harus diberikan imunoglobulin anti hepatitis B yang harus diberikan sebelum 12 jam setelah lahir. Sebelum sebelum 12 jam harus diberikan secara bersamaan imunisasi hepatitis B dengan imunoglobulin anti hepatitis B. Dan setelah itu juga harus dilakukan imunisasi seperti biasa. Seperti biasa. Ya. Dengan rentang waktu yang sama ya Pak Dokter ya. Hanya terdapat penundaan saja kalau untuk yang lahir dengan normal tanpa ada riwayat ibu dengan HBsAg bisa langsung diberikan hepatitis, vaksin hepatitis B-nya. Kecuali pada bayi dengan berat badan kurang lahir. Dari berat badan lahir rendah biasanya kita tunda. Tapi jika ibu dengan HBsAg dengan berat badan lahir rendah, biasanya langsung kita berikan, tapi selanjutnya perlu pemberian imunisasi ulangan. Oh, betul. Karena dia biasanya respon terhadap imunisasi dia lebih rendah. Lebih rendah lagi ya Pak Dokter ya. Baik, berarti Bapak A, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk vaksinasi booster hingga saat ini mungkin belum dibutuhkan ya. Baik, termasuk untuk mungkin kekhawatiran dari Bapak A ini adalah karena munculnya hepatitis akut yang misterius ini, Pak Dokter. Apakah nanti memang perlu atau tidak? Booster itu yang memerlukan hepatitis booster hanya hepatitis A, vaksinasi hepatitis A. Vaksinasi hepatitis A pemberiannya di atas 1 tahun. Di atas 1 tahun. Setelah itu diberikan booster pada usia 6 sampai 12 bulan. 6 sampai 12 tahun ya Pak Dokter. 6 sampai 12 bulan. 6 sampai 12 bulan setelah vaksinasi yang pertama. Baik. Terima kasih sekali Pak Dokter. Kemudian pertanyaan kedua ini dari Nyonya S. Apa jenis hepatitis yang sering terkena pada anak sekolah? Tadi sepertinya sudah dijawab ya Pak Dokter ya, bahwa yang paling sering terkena untuk anak sekolah itu adalah sebelumnya adalah hepatitis B ya Pak Dokter ya. Tapi setelah adanya program imunisasi secara nasional dan masif, hepatitis yang sering kali terkena itu adalah hepatitis A. Dan bagaimana cara pencegahannya juga tadi sudah dibahas oleh Pak Dokter. Selanjutnya dari Ibu D.
apakah saat terkena hepatitis saya tidak boleh menyusui Pak Dokter karena bisa menularkan ke anak saya? Betulkah seperti itu? Ya, terima kasih. Memang dari berbagai penelitian dijumpai bahwa virus hepatitis itu bisa didapatkan dari ASI ya, di dalam ASI ibu yang terinfeksi. Nah, tapi dari penelitian didapatkan bahwa tidak terdapat peningkatan bermakna adanya, tidak ada bukti ya bahwa infeksi hepatitis itu bisa ditularkan melalui ASI. Apalagi dengan pemberian imunisasi pada bayi setelah lahir dengan pemberian imunoglobulin pada ibu yang terinfeksi hepatitis juga itu sangat menurunkan risiko terkena infeksi. Sehingga pada bayi ibu-ibu yang menderita hepatitis tetap disarankan untuk menyusui bayi. Tetap ya Pak Dokter ya? Berarti Ibu D untuk saat ini Ibu tetap dapat memberikan ASI kepada bayinya, baik langsung atau sebaiknya langsung seperti biasa Pak Dokter, atau mungkin dimasukkan botol atau seperti apa selama memiliki hepatitis? Seperti biasa ya Pak Dokter ya? Kecuali pada kondisi-kondisi tertentu, misalnya pada ada luka lecet atau berdarah pada tempat ASI-nya itu, sehingga sebaiknya pemberian ASI sebaiknya ditunda dulu, tapi pemberian ASI secara langsung ditunda, tapi diberikan dengan cara pompa ya, dengan botol, dengan sendok atau botol, dengan pipet seperti itu sampai lukanya itu sudah sembuh. Setelah sembuh baru boleh memberikan ASI secara langsung kembali ya Pak Dokter ya. Baik. Nah, mungkin untuk yang terakhir Pak Dokter, kira-kira apa sih Pak Dokter tips atau mungkin pesan-pesan dari Pak Dokter sendiri sebagai spesialis anak mengenai apa yang harus dilakukan oleh orang tua pada saat kondisi yang seperti saat ini, adanya hepatitis akut yang cukup menggemparkan dan banyaknya sudah beberapa kasus ditemukan yang dicurigai ke arah sana. Kira-kira apa pesan-pesan Pak Dokter sebagai spesialis anak supaya orang tua juga tetap merasa tenang seperti itu Pak Dokter? Ya. Sepertinya kita tidak perlu khawatir berlebihan ya terhadap adanya wabah-wabah seperti ini. Kita hanya orang tua hanya perlu meningkatkan kewaspadaan saja dengan meningkatkan higiene dan sanitasi dan memastikan anak-anaknya sudah mendapatkan imunisasi ya, baik hepatitis B maupun hepatitis A sesuai dengan jadwalnya. Dan jika terdapat gejala-gejala seperti pada anaknya, seperti dengan mual, muntah, demam, dan kelemahan ya, dan apalagi dengan menunjukkan perubahan warna pada mata kulitnya, atau kulit ya, dengan kekuningan dan dengan kencing berwarna seperti teh, seperti itu, betul, ya bisa segera memeriksakan diri ke tenaga kesehatan. Ke tenaga kesehatan ya, baik. Itu adalah pesan-pesan dari Dokter Lalu sebagai spesialis anak, dan untuk keluarga sehat yang memang masih membutuhkan informasi lebih lanjut atau mungkin menemukan gejala-gejala yang seperti tadi disebutkan oleh Dokter Lalu, bisa langsung mengunjungi Rumah Sakit Harapan Keluarga dan langsung berkonsultasi saja kepada Dokter Lalu Irawan, spesialis anak di Poliklinik Rumah Sakit Harapan Keluarga dari Senin sampai dengan hari Sabtu dari pukul 9 pagi hingga selesai. Silakan langsung datang dan langsung berkonsultasi dengan Dokter Lalu Irawan, spesialis anak. Dan untuk saat ini kami harap setiap jawaban yang telah diberikan oleh Dokter Lalu, terima kasih Dokter, sudah dapat menjawab setiap keresahan dan mungkin pertanyaan-pertanyaan yang telah dikirimkan kepada kami. Dan kami ucapkan terima kasih atas kehadiran para orang tua, para keluarga sehat yang telah hadir dan mengikuti Health Talk kita pada pagi ini dalam Bincang Sehat Sekilas Sehat kami. Saya Dr. Niputu Indra Dewi Mars mohon undur diri. Terima kasih. Salam sehat. Your health, our care.